kawan-kawan cerdas dan baik hati yang selalu bergembira. Kali ini saya akan mengupas tentang masalah perpajakan. Negara sedang berupaya keras untuk menggalakkan pendapatan dari pajak karena pembangunan membutuhkan denyut nadi dan juga darah. Darahnya adalah pajak. Lantas, bagaimana kewajiban warga negara untuk membayar pajak? Apa fungsi seorang konsultan pajak di dalam mereka memberikan saran dan masukan kepada wajib pajak? Untuk itu saya menemui seorang konsultan perpajakan, Agus Susanto Lihin. Begini penjelasannya. Iuran rakyat yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara tanpa ada imbalan prestasi secara langsung, ya, yang mana sifatnya tuh dipaksakan, intinya begitu. Yang mana uangnya dari rakyat ini digunakan untuk kepentingan pembangunan oleh suatu negara seperti itu. Jadi pajak itu filosofi seperti itu artinya, dan juga untuk filosofi pajak artinya setiap pembayaran yang dibayarkan oleh setiap wajib pajak, ya, terutama harus ada prinsip keadilan. Artinya setiap penghasilan yang dimiliki oleh wajib pajak semakin tinggi, semakin besar, otomatis pajak yang dibayarkannya harus semakin besar. Seperti itu. Itu filosofi pajak. Artinya harus ada asas keadilan seperti itu sebenarnya. Pajak itu memang semua udah wajib, ya. Artinya setiap dia memang sudah jadi warga negara, dia sudah mesti wajib membayar pajak. Seperti itu. Kenapa? Karena pajak itu ya uang itu untuk pembangunan gitu loh. Kalau nggak ada pajak ya nggak ada pembangunan seperti itu. Ya artinya memang selama ini memang kita bisa bilang kita agak dinina-bobokan lah selama ini. Nggak pernah ada edukasi mengenai pajak. Itu ya sebenarnya. Jadi artinya masyarakat selama ini pada saat dia harus membayar pajak nilainya cukup besar, mereka agak terkaget. Sebenarnya kalau kita lihat di luar negeri sebenarnya kita wajib ya sebagai warga negara memiliki penghasilan, ya dia wajib membayar pajak, tapi memang uang pajaknya itu harus digunakan untuk memakmurkan, ya, untuk kesejahteraan rakyatnya, untuk pembangunan seperti itu. Jadi pada prinsipnya konsultan pajak ini kan sebenarnya sebagai pihak ketiga, ya, yang mana dia sebagai agent, ya, agen untuk membantu wajib pajak dan membantu negara. Dia membantu dalam hal ini pihak pemungut pajak, Direktorat Jenderal Pajak, ya. Jadi konsultan pajak di sini dia harus memberikan mengedukasi, ya, membantu mengedukasi kepada wajib pajak apa itu fungsi pajak dan bagaimana pembayaran pajaknya itu seperti apa, dan juga dia harus berfungsi juga seperti petugas pajak yang mana memberikan edukasi yang benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan seperti itu. Ya, artinya kita bersama-sama lah, petugas konsultan pajak ini bersama-sama dengan petugas pajak, ya, dengan pemerintah. Artinya kita harus meningkatkan, ya, mengedukasi bahwa pajak itu bermanfaat gitu ya, bermanfaat, dan juga pajak ini berguna bagi pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat luas seperti itu. Sebenarnya kenapa wajib pajak menggunakan konsultan pajak sebenarnya dalam dalam memenuhi kewajiban perpajakannya? Mungkin pandangan saya begini. Karena pertama masyarakat Indonesia kan sebenarnya apalagi yang jarang membaca, ya, yang nggak suka membaca, dia kesulitan, ya, untuk memahami peraturan perpajakan, yang mana peraturan perpajakan ini sangat dinamis sekali. Nah, inilah dibutuhkan peran konsultan pajak, ya. Jadi konsultan pajak ini dalam hal ini dia dibutuhkan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Karena apa? Karena itu tadi, ya, karena salah satunya adalah dia membantu, ya, memberikan nasihat, memberikan pengetahuan, bahkan dalam hal kasus yang sedang dialami oleh si wajib pajak, dia berfungsi sebagai kuasa dalam hal kuasa wajib pajak dalam hal mendampingi si wajib pajaknya ini
yang penting dan prinsipnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan seperti itu. Intinya seperti itu. Jadi kenapa kalau ditanya apakah menambah biaya atau tidak, ya memang pasti ya mungkin ada biaya ya, tapi terkait hal itu karena masyarakat Indonesia terutama yang apalagi yang golongan orang kaya ya, wajib pajak orang kaya ini mereka waktunya kan nggak mungkin, agak kesulitan sekali karena mempelajari aturan-aturan perpajakan itu yang lumayan agak cukup sulit ya, apalagi dengan peraturan yang berubah-ubah seperti itu. Jadi sebenarnya gini, saat ini ya pihak Direktorat Jenderal Pajak itu sudah membuat suatu sistem namanya istilahnya Cortex ya. Cortex ini artinya sistem inti. Kalau istilah bahasa Indonesia PSIAP ya. Sistem inti administrasi perpajakan. Yang mana sistem ini sangat berbeda dengan sistem sebelumnya yang mana yang tanda kutip nih yang sudah agak jadul lah kita katakannya. Saya informasi seperti itu. Nah, di sistem Cortex ini semua informasi yang berkaitan dengan wajib pajak ya, karena semua data-data dari pihak ketiga ya, dari instansi, lembaga, asosiasi dan pihak lain itu semua sudah dapat dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, sebenarnya tinggal pihak DJP ini ya dia tinggal melakukan mengcompile agar data itu memang benar-benar akurat sebenarnya itu. Artinya apa? Artinya wajib pajak dengan adanya single identification number ya, dengan ada sistem Cortex, artinya untuk melakukan semacam tanda kutip kecurangan pajak ya, artinya akan lebih minim lagi gitu loh, semakin sulit ya. Kedepannya mungkin sebaiknya harus mengikuti ketentuan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti itu.